Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 35. Bukankah itu sama saja seperti pelakor? Panggil Mama Yanak. Tante Jihan itu mamanya Ezra, pinta Fatih begitu lembutnya. Bola mata mungil itu menatap serius pada Jihan, tapi mulut mungilnya masih mengunyah rempeyek. Mamana Ezra, ucap Ezra tersenyum lebar lalu memeluk Jihan. Bukan hal yang sulit untuk bagi Ezra untuk memanggil Jihan dengan kata Mama. Karena sejak kecil bagi Ezra Jihan adalah mama pertamanya ketimbang embun yang sibuk bekerja. Kasih sayang Jihan pada Ezra melebihi kasih sayang embun. Itulah yang dirasakan oleh Ezra. Ini mamana Ezra ukan unya papa, masih berlanjut Ezra berkata ketika memeluk Jihan. Pria itu tersenyum hangat lalu mengusap punggung Ezra yang masih memeluk istrinya. Sementara hati Jihan terasa hangat dan bikin perasaannya tidak karuan. Ternyata jika dipanggil mama itu rasanya jauh berbeda ketimbang tante, luar biasa tidak bisa digambarkan. Zra sayang ama mama, ucap Ezra tulus dari dalam hatinya. Papa juga sayang dan cinta sama mama, sambung Fatih memandang istrinya. Jihan hanya bisa mencebik. Ezra langsung mengurai pelukannya dan menyipitkan netranya pada papanya. Ian aus dah oleh cayang ama mama. Ini mamana Ezra ukan unya papa. Ezra kesal, tapi wajahnya bikin orang tertawa. Fatih hanya bisa garuk kepalanya apes lagi nih, pawang istrinya berat. Ayo sudah jangan berantem lagi, papanya juga ngalah dong sama anaknya. Udah dibilangin mamanya punya Ezra saja, bukan punya papanya. Jihan melerai pertikaian antara anak dan papanya, lalu memeluk erat Ezra. Mama sayang sama Ezra, sekarang jangan berantem sama papa ikan paus lagi ya, pinta Jihan dengan lembutnya. Sementara itu netra Fatih berbinar untuk pertama kalinya mendengar kata papa dari mulut istrinya. Rasanya bikin melayang, dipeluklah Jihan yang masih memeluk Ezra. Makasih sayang, bisik Fatih. Bukaila dan ayah Iqbal jadi ikutan garuk kepala melihat adegan menyentuh kalbu tersebut. Begitu juga Bikrum yang baru saja menghampiri mereka semua, mau mengganggu rasanya tidak enak, tapi harus. Permisi Pak Fatih, anu di depan masih ada bukinan menunggu, ucap Bikrum. Fatih mendongakkan wajahnya begitupun Jihan, lalu pria itu menatap istrinya. Temani aku ya sayang, menemui Kinan, pinta Fatih sembari mengurai pelukannya. Jihan hanya bisa mengangguk pelan. Jihan tampak agak cemberut saat tangannya digenggam oleh Fatih,
saat pria itu mengajaknya ke depan untuk menemui Kinan. Maksud Jihan itu gak usah digandeng tangannya, Wong hanya di rumah saja kok. Tapi sudah tahu kan kalau sudah kata suaminya harus ya harus. Ezra si bocah tampan itu diajak oleh Bu Kayla ke warung buat beli permen lewat pintu samping. Jadi tidak harus melewati ruang tamu. Kalau gak dibawa ke warung Bu Kayla khawatir cucunya bikin kerusuhan di ruang tamu. Kinan tampak gusar dalam duduknya, sesekali netranya menelisik ke arah paling dalam. Hingga tampaklah pria yang sejak tadi dia tunggu begitu lama datang menghampirinya. Terbitlah senyum cantik di wajah Ayu tersebut sembari dia bangkit dari duduknya. Akan tetapi senyumannya mulai sirna ketika melihat pria itu menggandeng tangan Jihan. Tapi Kinan harus tersenyum dan mengabaikan gandengan tangan tersebut. "Assalamualaikum Mas Fatih," sapa Kinan, suaranya begitu lembut, lalu kakinya melangkah maju menghampiri Fatih. Jihan memutar malas bola mata indah melihat tatapan Kinan fokus melihat wajah suaminya saja, sedangkan dirinya dianggap tak ada oleh Kinan. "Waalaikumsalam, Kinan ada keperluan penting apa sampai datang ke rumah mertuaku?" tanya Fatih dengan sikap dingin dan tegas. Kinan masih berusaha tampak tenang dan berusaha selalu tersenyum, walau hatinya gerundel melihat ada Jihan di antara mereka berdua. Tangan Kinan langsung memegang lengan pria itu tanpa permisi. "Begini loh Mas, pagi sekali aku tuh udah ke rumah Mas Fatih buat antarkan makanan kesukaanmu loh." "Tapi ternyata kamu tidak ada di rumah," kata Bikrum, "dan bilangnya ada di sini." "Jadi ya aku kesini aja, dan tuh antarkan makanannya, aku yang masak khusus buatmu Mas Fafi," jawab Kinan terdengar suaranya dibuat manja. Alis Jihan terangkat sebelah, ditambah rasanya ingin muntah lihat sikap Kinan yang tampak manja di depan matanya loh. Namun, Jihan salut lihat kegigihan wanita itu yang mengejar suaminya sampai ke rumahnya. Tapi apakah pantas sebagai wanita seperti itu, disangka Jihan ada hal yang genting. Hingga Kinan mau menghampiri suaminya di rumahnya, misalnya ada pasien darurat. Atau mungkin ingin menyampaikan kabar buruk yang harus disampaikan langsung. Lah ini hanya ingin mengantarkan masakan saja. Fatih menurunkan pandangan ke lengan yang pegang oleh Kinan, lalu dia agak mengangkat lengan sendiri agar terlepas dari tangan Kinan. Wanita itu sempat terperanjat saat tangan Fatih menyentaknya. "Aku pikir kamu ingin menyampaikan hal yang penting sampai mau datang ke sini."
Dan tolong jaga sikapmu, Kinan. Aku sudah memiliki istri, dan kamu harus tahu batasannya, ucap Fatih penuh ketegasan. Lagi Kinan berusaha terlihat tenang, lalu menatap Jihan kemudian beralih kembali menatap Fatih. Bukankah Jihan sudah mengajukan perceraian Mas Fatih? Untuk apalagi Mas menyebutkan sudah menikah jika akhirnya akan bercerai juga? Bukalah matamu Mas Fatih, jangan memaksakan seseorang untuk bertahan dalam sebuah ikatan pernikahan apalagi dia tidak mencintai Mas Fatih. Bukankah rumah tangga itu akan harmonis jika saling mencintai? Imbuh Kinan menatap sendu pada Fatih. Lalu, gerakan netra Kinan menatap pada Jihan. Selama ini aku menyimpan rasa cintaku untuk Mas Fatih. Dengan rasa yang tumbuh itu aku belajar untuk memantaskan diri jika kelak akan menjadi pendampingnya. Tapi sungguh mencengangkan saat melihat kenyataan jika Mas Fatih menikahi adik iparnya. Apakah aku tidak memiliki peluang untuk mendapatkan cintanya? Jihan, Kinan menarik napasnya dalam sebelum melanjutkan kalimatnya. Seharusnya kamu sebagai wanita memiliki perasaan, punya empati bagaimana wanita lain sedang berjuang untuk meraih orang yang dia cintai. Bukan main tikung begitu saja. Aku tahu kamu tidak mencintai Mas Fatih, seharusnya kamu tidak menyetujui pernikahan dengan kakak iparmu. Kamu masih muda, dan bisa mencari pria lain tapi bukan dengan kakak iparmu. Lanjut kata Kinan penuh penekanan seakan sedang memberi nasihat pada Jihan. Jihan menekan rasa amarah dan ketersinggungannya biar tidak meledak-ledak. Tangannya yang ada di genggaman suaminya ingin dia lepaskan, akan tetapi justru suaminya semakin mengeratkan tangannya. Kinan, sudah cukup kamu berkata-kata, dan tidak perlu kamu di sini menegur istriku, dengan mengungkapkan kata-kata cintamu tersebut. Kamu itu hanya saudaraku saja sampai kapanpun, dan aku sudah memiliki istri yang sangat aku cintai yaitu Jihan. Balas Fatih, dia melepaskan genggamannya, lalu melingkarlah tangannya di balik punggung istrinya. Kinan menatap nanar pada Fatih, sementara Jihan hanya terdiam sesaat. Jika maksud kedatangan kamu ke sini untuk mengacaukan rumah tanggaku dengan Jihan, sebaiknya keluar dari rumah ini. Dan aku ingatkan kembali Kinan, jika aku sudah memiliki istri, jangan coba menggodaku atau memprovokasi istriku. Usir Fatih mulai menaikkan intonasi suaranya. Wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak terima Fatih mengusir dirinya. Mas Fatih, kenapa kamu berubah begini? Bukalah matamu Mas Fatih, kamu hanya cinta sesaat pada Jihan, dan dia tidak mencintaimu. Apa salahnya berikan aku kesempatan untuk menjadi pendampingmu Mas? Apa kurangnya aku ini di matamu? Ucap Kinan agak memelas.
Sungguh Kinan mengemis cinta pada pria itu. Dirinya sudah dikuasai oleh obsesi untuk menjadi istri Fatih. Sampai merendahkan dirinya di hadapan pria tersebut. Padahal sudah jelas ditolak oleh Fatih. Jihan sudah tampak jengah melihatnya. Sepintas ada rasa kasihan melihat Kinan yang begitu mencintai suaminya tersebut. Tapi ini juga sebuah ancaman yang akan terus mengganggu rumah tangganya kelak. Orang kalau sudah dipenuhi dengan obsesi, lalu belum terwujud, maka bisa melakukan apapun untuk mewujudkannya. Kinan, jangan buat aku mengusirmu secara kasar. Aku masih sangat menghargai ayahmu sebagai sepupu papaku. Sebaiknya kamu keluar dari rumah mertuaku sekarang juga. Dan aku tidak peduli dengan kata cintamu tersebut. Karena hanya Jihan lah istriku satunya, mama dari anakku kelak. Dan aku menerima apapun yang ada di istriku ini, tegas Fatih, meninggikan suaranya. Netra Kinan sudah mulai memerah, entah mau marah atau ingin menangis. Apalagi Fatih sudah meninggikan suaranya, wajah pria tersebut tampak tak bersahabat lagi. Mbak Kinan, entah apa yang ingin Jihan katakan. Cuma sebagai sesama wanita, Jihan sangat menyayangkan atas sikap Mbak Kinan. Mbak Kinan ini sudah cantik dan memiliki profesi sebagai dokter. Lalu kenapa menjatuhkan harga diri untuk mengejar om dokter yang sudah menikah? Bukankah itu sama saja seperti pelakor? Tanya Jihan dengan tenangnya. Tapi Jihan rela mundur jika om dokter memang mencintai Mbak Kinan. Belum selesai bicara. Sayang, seru Fatih, netranya membulat. Tangannya semakin mengerat merangkul pinggang istrinya, membuat Jihan tersentak. Sungguh Fatih tidak menyukai kata Jihan barusan. Jihan mengedipkan netranya berulang kali saat tatapan suaminya begitu menghunus tajam ke dalam relung hatinya. Jihan belum selesai melanjutkan ucapannya, sang suami sudah menyelanya dengan membulatkan netranya. Dan mendekapnya dengan erat, tak peduli ada Kinan di sana. Sementara Kinan mendengkus sebal dan menatap jengah sekali melihat Fatih memeluk Jihan. Sungguh dia tidak rela. Suami mana yang tidak akan kesal dan marah? Apalagi Fatih yang baru saja bernapas lega usai membujuk istrinya untuk memberikannya kesempatan kedua. Tapi sudah dipatahkan dengan ucapan Jihan rela mundur jika dirinya mencintai Kinan. Cinta bagi Fatih bukanlah main, apalagi dia sudah mengungkapkan isi hatinya sampai merendahkan dirinya pada Jihan. Istilah kata dia mengemis cinta pada istrinya sendiri. Dan tak semudah itu pula dia jatuh cinta pada wanita. Sayang, aku tidak suka kamu berkata barusan. Tegur Fatih kesal tapi bicaranya lembut pada Jihan.
Om, Jihan kan belum selesai bicaranya. Jangan marah dulu dong sama Jihan, jawab Jihan sembari mengedipkan netranya. Kinan sengaja sekali berdeham demi menarik perhatian Fatih, lantas Jihan menolehkan wajahnya. Dan tetap suaminya tidak mau melepaskan pelukannya, malah terangan Fatih menunjukkan kasih sayangnya pada istrinya. Aku tidak suka tadi sayang bilang seperti itu, balas Fatih. Pria itu sedikit menundukkan kepalanya lalu mengecup kening Jihan. Jihan menghela napas panjang, dan pasrah suaminya main cium di depan Kinan. Hati Kinan semakin panas, kedua tangannya saja sudah terkepal dengan eratnya. Mbak Kinan, Jihan sangat rela mundur jika Om Dokter sangat mencintai Mbak Kinan, tapi lihatlah. Gimana Jihan mau mundur merelakan Om Dokter untuk Mbak Kinan? Om Dokter saja gak mau lepasin Jihan, bilang Jihan mau mundur saja Om Dokter langsung marah. Mbak Kinan lihat sendiri kan gimana Om Dokter cinta banget sama Jihan. Andaikan Mbak Kinan tadi lihat Om Dokter bertekuk lutut menyatakan cinta sama Jihan. Pasti bikin merinding loh Mbak Kinan. Jihan aja sampai terkejut loh, ucap Jihan dengan santainya bercerita. Kali ini wajah kesal Fatih luruh bergantikan dengan senyuman hangat pada istrinya, lalu mendekati wajahnya kemudian mengecup lembut pipi Jihan. Dasar Fatih bisa saja ambil kesempatan dalam kesempitan. Tanpa sepengetahuan Fatih, Jihan juga udah gregetan sama suaminya main cium aja. Stop Jihan, aku tidak butuh dipanasi. Semua sikap dan rasa cinta Mas Fatih itu hanyalah semu padamu. Karena aku sangat tahu tipe wanita yang dicintai oleh Mas Fatih, dan kamu itu bukanlah tipe Mas Fatih. Kamu itu anak baru gede dan Mas Fatih hanya memanfaatkan kamu karena anaknya dekat denganmu. Harusnya kamu tahu itu, dan jangan sampai tenggelam dengan kepalsuan tersebut. Sadarlah Jihan. Sentak Kinan, rasa panas yang sudah memenuhi hatinya akhirnya menyeruak. Fatih pun mengurai pelukannya, sorot netranya semakin tajam, deru napasnya sudah mulai turun naik turun. Bersambung.